Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Ketemu lagi nih dengan Ibu Nita Trialdisa. Yuk kita belajar bareng-bareng hari ini. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bab 6. Mari mengaji dan mengkaji Quran Surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Langsung saja. Tahukah kalian arti surah At-Tin dan mengapa disebut surah At-Tin? Surah At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Surah At-Tin terdiri atas 8 ayat. Surah At-Tin ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di periode Mekah. Atau surah At-Tin ini turun sebelum Rasulullah hijrah. Para ulama menamai surah ini dengan At-Tin atau Wa-At-Tin. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surah ini. At-Tin artinya ialah buah tin. Anak-anak, tahukah kalian apa pesan pokok surah At-Tin? Mengapa surah ini diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan buah zaitun dan bukan yang lain? Mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Sebutkan apa saja kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain. Walaupun sempurna, mengapa manusia bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya? Mari kita membaca surah At-Tin bersama-sama. Jangan lupa diawali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Perhatikan penjelasan berikut. Pada ayat 1-3 surah At-Tin yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam. Sekarang negara Palestina, Syria, Yordania, dan Lebanon. Dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid dan mengesahkan Allah. Berikut ialah gambar-gambarnya. Yang pertama ialah Baitul Maqdis, gambar kedua ialah kota Mekah, dan yang ketiga adalah gambar Gunung Sinai. Pada ayat keempat yang berarti, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi.
Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Pada ayat keempat tadi dapat diartikan bahwa manusia sebagai pemimpin yang bertugas untuk melestarikan bumi. Apakah kamu tahu contoh apa saja yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bumi? Anak-anak yang hebat, sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk melestarikan bumi. Ibu contohkan pada 3 gambar di atas, yaitu gambar pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, menanam kembali pepohonan. Dan yang ketiga, mendaur ulang sampah. Selanjutnya, ayat kelima, artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Selanjutnya arti ayat ke-6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Coba kalian sebutkan apa sajakah contoh kebajikan? Ibu contohkan 3 ya. Mari kita lihat bersama. Pada gambar pertama, mereka lagi ngapain ya? Yap, betul, lagi bersedekah. Yang kedua, membantu teman. Kalau yang ketiga, lagi ngapain tuh? Ayo. Yap, betul, membantu ibu menjemur pakaian. Arti ayat ke-7, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan? Yaitu hari kiamat setelah adanya keterangan-keterangan yang gamblang itu. Dan ayat 8 yang artinya, bukankah Allah Hakim yang paling adil? Jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi keputusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Bagaimana anak-anak ibu? Apa bisa dipahami? Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.